strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see.
Shalom saudara-saudara, kita bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Tuhan kita itu baik, amat baik dan sangat baik. Oleh sebab itu saudara, mari kita mengikuti ibadah di dalam doa hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah sungguh-sungguh hati kita tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mengambil saat teduh. Banyak hal yang tidak kita ketahui pada masa menjelang. Kita tidak mengetahui apa yang akan menanti kita di tahun 2022 ini. Namun satu hal yang menjadi kekuatan kita, bahwa terang Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita menyanyikan lagu Ku Tak Tahu Hari Esokku. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin terang perjalanan, makin tinggi aku naik. Teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita kelak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan,
sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, pada kesempatan ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah-Mu, bahkan mau merenungkan firman-Mu. Biarlah keberadaan diri kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami diberikan satu keseriusan, damai sejahtera di dalam mengikuti ibadah doa pada saat ini. Pimpin kami Tuhan semua, mulai dari awal, pertengahan, sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan adalah harapan di dalam kehidupan kita, penolong, serta penguatan untuk kita dapat menjalani kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyiapkan hati kita untuk kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Kita nyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak dapat sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini yaitu orang Kristen yang membagi pengalaman. Orang Kristen yang membagi pengalaman, natsnya diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya membacakannya kepada kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari ada seorang anak muda yang datang berkunjung ke rumah pendetanya. Dia datang berkunjung dengan tujuan minta untuk didoakan. Pak Pendeta, tolonglah saya ini didoakan, Pak. Tolong doakan saya, Pak, supaya jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar, dan lebih dewasa secara rohani dalam menghadapi kehidupan. Tolong, Pak. Singkat cerita saudara, maka Pak Pendeta pun mengajak anak muda ini berdoa. Isi doanya kira-kira begini saudara. Tuhan, kirimkanlah penderitaan kepada anak kami ini di pagi hari. Kirimkanlah penderitaan kepadanya setiap siang. Bahkan kirimkan juga pada malam hari. Saudara-saudara, sampai di situ anak muda ini tadi segera memotong doa Pak Pendeta. Bapak, yang benar saja Pak. Orang saya ini minta supaya jadi orang yang lebih tangguh, lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar, lebih dewasa secara rohani dalam menghadapi kehidupan. Begitu Pak permintaan saya. Tapi kenapa Bapak mendoain saya supaya saya menderita? Bagaimana ini Pak? Pendetanya itu pun menjawab, nah itu dia masalahnya anak muda. Justru melalui penderitaanlah Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. Saudara-saudara, mungkinkah kalau kita ada di dalam posisi anak pemuda itu, kita sama enggak ya dengan dia di dalam mendengar penjelasan pendeta itu? Sebetulnya saudara, memang apa susahnya sih bagi Tuhan untuk menjawab pergumulan setiap manusia itu? Gak perlu ada embel-embel mesti harus lewat penderitaan, ya mesti lewat kesengsaraan. Ya kan begitu ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat saudara, biasanya kadang-kadang kita terlupakan bahwa yang namanya penderitaan, sejak kita ada di dalam dunia ini sampai nanti di usia ujung kematian kita, yang namanya penderitaan itu saudara, benar-benar gak bisa kita hindarin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang memenuhi benak seseorang yang ingin mengetahui ramalan jalan hidupnya? Keberuntungan dan keberhasilan yang akan dia nikmati di masa depan. Apakah nasibnya akan menjadi baik, atau justru yang dia dengar adalah malapetaka dan kesusahan yang akan datang?
menghadang ke depannya. Saya pernah mendengar satu cuplikan bagaimana seseorang datang ke orang pintar untuk membacakan garis hidupnya, saudara-saudara. Apa yang terjadi, saudara? Lalu orang pintar itu mengatakan, sepanjang hidupnya orang ini akan terus menghadapi kesulitan dan malapetaka. Karena apa? Karena ada roh kutuk dari nenek moyang yang membayangi dia di dalam kehidupannya. Bahkan sampai kepada keturunannya. Bahkan demikian anak cucunya akan menanggung kutukan ini. Nanti terbukti di dalam usahanya bangkrut. Anak-anaknya atau cucunya ada yang lahir cacat. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana perasaan orang ini ketika dia pulang rumah menyadari tidak ada harapan bagi dia untuk lepas daripada kutukan itu seumur hidupnya. Betapa sedih dan kasihan orang-orang yang seperti begitu. Saudara, yang menjadi perenungan kita di dalam memperbaiki, merestorasi hubungan yang sudah pernah rusak, betapa tidak gampangnya, tidak mudah bukan untuk memulihkan itu. Contohnya, saudara, orang-orang yang terus berbuat salah kepada saudara atau kepada saya. Dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Ketemu orang ini, bagaimana kira-kira sikap kita kepada orang-orang yang pernah merugikan kita, memfitnah kita, melukai hati kita? Kira-kira bagaimana sikap saudara? Atau sebaliknya, saudara, ya. Sekarang dibalik, bagaimana jika sebaliknya terjadi kepada saya telah berbuat dosa kepada seseorang atau kepada bos saya. Saya telah melukai hati bos saya. Saya telah memfitnah bos saya. Kira-kira bagaimana sikap bos saya terhadap saya? Ketika misalnya suatu waktu di dalam pertemuan, saya hadir di dalam pertemuan itu dan bos saya ada di situ. Saya tahu bahwa ada bos saya dan saya tahu bos saya melihat saya. Apa yang terjadi di dalam diri saya? Pasti saya rasa takut, rasa malu bercampur aduk, kepingin lari rasanya, bukan? Tidak berani melihat muka bos saya itu. Tidak sanggup saya mencoba pura-pura baik, tidak mungkin. Karena bos saya ada di situ. Pada waktu saya masuk ke dalam ruangan itu, ya, sebagai orang yang bersalah besar kepada bos saya, bagaimana bisa memampukan mengekspresikan wajah saya? Jelas tidak mungkin. Ya, pingin lari di hadapan bos saya itu. Ya, saya tidak bisa menghampiri bos saya itu. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Di luar dugaan saya, tiba-tiba bos saya itu menghampiri saya dan berkata, "Hari ini aku membebaskan segala hutangmu. Apa yang engkau lakukan kepadaku, memfitnah aku, membenci aku, menceritakan yang tidak benar kepada aku, engkau tidak merasa bersalah lagi. Saya sudah hapus semua itu. Saya sudah ampuni kamu. Saya sudah bebaskan kamu." Saya dapat bayangkan ketika bos saya itu melakukan itu kepada saya. Kira-kira apa yang saya katakan? Kira-kira hati saya seperti apa, saudara? Pasti ucapan terima kasih yang tak terhingga. Pasti di dalam diri saya ada sukacita. Pasti di dalam diri saya ada damai segalanya. Bahkan beban yang terbayangkan sebelumnya sudah diangkat dengan pengampunan, dengan pelunasan utang-utang saya kepada bos saya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang Allah telah lakukan bagi saudara dan saya. Kepada orang yang datang memohon pengampunan kepadanya, dia juga berkata, "Hari ini aku mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Segala pelanggaranmu telah aku hapus." Ya. Sebagaimana di dalam firman Tuhan, di dalam pemazmur berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ya, di dalam Mazmur 103
ayat 8 sampai ayat 12. Sungguh firman Tuhan indah sekali bagaimana Tuhan itu melawat kita orang berdosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita pelanggaran setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa hal itu sepatutnya membawa damai sejahtera dan sukacita untuk memenuhi hidup kita. Semua hutang-hutang dosa kita, pelanggaran dan kesalahan kita tidak pernah diperhitungkan lagi. Itulah sebabnya di dalam Roma yang baru kita baca tadi, Roma 5 ayat 1 berkata, kita yang telah dibenarkan di dalam Yesus Kristus, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata damai sejahtera adalah menunjukkan hubungan kita dengan Allah indah luar biasa. Sekali lagi pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itulah artinya damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesalahan yang lalu, kegagalan kita di masa lampau, keputusan yang tidak bijaksana yang pernah kita lakukan di masa lampau, atau tindakan-tindakan yang salah yang kita ambil, tindakan yang gegabah yang kita lakukan di hari-hari yang lalu, kita tahu, ya, semua itu menghasilkan konsekuensi yang harus kita tanggung akibatnya. Tetapi pada hari ini saya katakan, ketika kita datang mengaku di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang baru, dan akan ada damai sejahtera Allah yang memenuhi hati kita. Puji Tuhan. Nah, di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu selanjutnya saudara, ketika kita sudah menyadari hal itu, dengan segala pemahaman ini, bukan saja kita memperoleh damai sejahtera itu, tetapi kita fokus di dalam menjalani hidup sekarang. Setelah kita memiliki Tuhan dan Tuhan menjadi miliknya kita, kita mengejar satu pengharapan yang indah. Satu kata yang diungkapkan di dalam ayat ini yaitu bermegah. Kata bermegah ini adalah menunjukkan hati kita penuh dengan sukacita dan akan terekspresi di wajah kita, terekspresi di tangan kita, terekspresi dengan pujian syukur keluar dari mulut kita, terekspresi keluar di dalam kesaksian hidup kita, dan itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini demi kepentingan kesehatan saudara, dokter meminta saudara untuk general check up, cek semua kesehatan, dengan tujuan dokter perintahkan untuk mendeteksi apakah ada sel-sel kanker di tubuh saudara. Lalu setelah melakukan semua prosedur itu, dokter mengatakan kepada saudara, tunggu hasilnya seminggu lagi ya. Kira-kira bagaimana perasaan saudara sepanjang seminggu itu? Sudah tentu ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada ketakutan, dan berbagai perasaan galau muncul dalam hati kita. Bagaimana kalau apa ya? Perasaan dan emosi seperti itu bisa bercampur aduk sepanjang minggu itu,
Sebelum kita menerima hasil scan, hasil general check up itu tersebut, bayangkan ketika dokter kemudian berkata, seluruh hasil scan memperlihatkan saudara bersih dari kanker, sehat. Kira-kira bagaimana reaksi saudara? Apakah saudara akan berkata, yakin dok? Betulkah dok? Atau saudara melihat tagihan yang harus engkau bayar, wah ini ternyata general check up-nya ini besar sekali ya. Apakah saudara kesal? Wah mahal banget ya. Saya katakan kepada saudara, semua ini tidak ada artinya. Bayar berapapun seharusnya tidak akan mempengaruhi hatimu yang lega. Dan juga selalu kabar sukacita, kabar gembira itu sangat membawa Anda lebih damai, lebih sejahtera. Ya. Kalau mungkin Anda begitu dengar dari dokter itu, Anda keluar dari ruangan dan mengatakan hore, penuh sukacita, mungkin melompat-lompat saking senangnya karena Anda dinyatakan dokter sehat. Itulah saudara yang Paulus gambarkan di dalam Roma pasal 5 ayat 2 ini sebetulnya. Ya, betapa indahnya ketika kita itu sudah disucikan, ketika itu kita dibenarkan bukan karena kita benar. Saudaraku, setelah kita menjadi anak Tuhan, saudara dan saya hidup dalam periode ini, periode peace dengan Tuhan, menuju kepada pengharapan di dalam kemuliaannya. Sekali lagi saya katakan, setelah kita menjadi anak Tuhan, saudara dan saya dalam memasuki periode damai dengan Tuhan, menuju kepada pengharapan di dalam kemuliaan Allah. Di dalam menjalani hidupnya ini bukan di dalam jalan kita yang lancar dan bebas dari kesulitan, saudara, atau bebas dari penderitaan. Tetapi di dalam perikop ini Alkitab memberitahukan fakta-fakta yang tidak bisa kita hindari di dalam hidup ini, yakni kita masih menghadapi kesulitan. Kita mau tak mau menjalani penderitaan, pergumulan sekarang ataupun nanti suatu hari kelak. Meskipun sudah menjadi anak Tuhan, kita tidak lepas daripada penderitaan dan kesulitan hidup di dalam menjalani hari-hari kita. Oh saudara, sangat keliru kalau kita berpikir kalau saya sudah menjadi anak Tuhan tidak ada penderitaan. Itu sesuatu hal yang keliru, saudara. Ya, sesuatu hal yang kalau saudara katakan Tuhan pasti beri saya kelancaran, pasti Tuhan berikan saya kesuksesan, pasti Tuhan berikan saya kekayaan, dan seterusnya. Tidak, bukan konsep Alkitab yang diberikan seperti begitu. Tuhan tidak berjanji seperti begitu, saudara-saudara. Makanya Paulus berkata, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudaraku, Roma 5 ayat 3 dikatakan bermegah dalam kesengsaraan. Konsep itu tidak pernah kita temukan dimanapun selain daripada di dalam iman Kristen. Bagaimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Apa yang kita lakukan kalau hal yang berat dan sulit terjadi di dalam hidup kita, saudara? Satu hal yang perlu saya ingatkan. Pertama, jangan biarkan spirit negatif bersarang di dalam hidupmu. Jangan biarkan. Dan yang kedua, buanglah keluhan dari mulutmu. Ya, mengeluh. Buanglah itu jauh-jauh, saudara. Jangan mempersalahkan orang lain. Jangan mempersalahkan situasi. Dan yang ketiga, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Saudara-saudara,
Tuhan memproses hidup kita seperti ini. Tuhan tidak membuat semua masalah kita hilang lenyap seketika. Ada kalanya pertolongan Tuhan itu baru saudara alami setelah saudara melewati satu periode waktu yang panjang. Namun saudara menjalani dengan sabar dan tekun. Oleh sebab itu saudara, dari situ kita juga akan berkata, Tuhan, walaupun aku dihempas kesulitan, aku dibuat dalam keadaan keputusasaan, walaupun aku sakit, aku tidak kecewa, walaupun aku terhimpit, aku tidak habis akal. Semua itu memperlihatkan satu keindahan kekuatan itu bukan datang dari diriku, tapi kekuatan itu datang darimu ya Tuhan. Saudara-saudara, untuk melewati penderitaan itu saudara dan saya, kadang proses Tuhan itu seperti melewati pembakaran dan pemurnian sampai tersisa. Yang tersisa adalah iman yang autentik. Banyak titik kehidupan orang yang memang sampai pada titik paling dalam itu. Abraham pernah sampai kepada titik tidak ada kemungkinan untuk bisa punya anak, tetapi akhirnya punya anak. Yusuf pernah sampai kepada titik masuk ke dalam penjara Firaun dan tidak ada kemungkinan bisa keluar dari situ, tetapi ternyata keluar, saudara. Musa pernah sampai kepada titik dari seorang pangeran Mesir menjadi seorang yang tersendiri di padang gurun. Dan akhirnya dia menggembalakan kambing domba mertuanya. Tetapi semua justru terjadi sebaliknya, menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mereka sudah masuk ke dalam proses pemurnian Allah yang paling akhir. Sehingga mereka keluar dari pembakaran itu dan mereka sudah murni. Tidak pernah pengujian dari Tuhan itu bertujuan untuk menghancurkan hidup kita. Tidak. Setiap ujian dari Tuhan selalu untuk memurnikan hidup saudara dan saya. Terakhir di dalam Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini saudara bicara sesuatu yang melampaui akal dan pikiran kita, rasio kita. Di mana di tengah situasi yang saudara hadapi, yang seolah-olah tidak memungkinkan, tapi saudara tetap tenang dan damai. Tetapi dari mana datangnya itu? Ya, itu tadi firman Tuhan dikatakan, kasih Allah ditumpahkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dari situ kita tahu pengharapan, dan saudara dan saya di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jadi saudara, jangan kita menahan segala hal-hal yang digerakkan oleh Roh Kudus di dalam hati saudara dan saya. Banyak hal saudara yang menuntun kita, yang memberikan kita pertolongan dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus. Itulah saudara yang ada di dalam diri kita. Karya daripada pekerjaan Roh Kudus itulah yang menghidupkan kita, yang memampukan kita, yang menolong kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan dorongan dan kekuatan. Sekalipun saat ini saudara mungkin berada dalam jurang yang paling dalam di dalam hidupmu, dan belum melihat tangan kuat kuasa Tuhan yang menopang Anda. Tapi jangan putus asa. Dan jangan kehilangan pengharapan itu. Ketika orang lain melihat harapanmu kepada Tuhan, mereka juga mungkin tidak bisa mengerti akan hal itu, tetapi saudara merasakannya. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu yang membuat saudara dan saya tidak pernah kecewa, yang membuat saudara senantiasa tahan dan sabar dalam menghadapi segala kondisi yang ada sampai saat ini. Kiranya Allah dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat.
Banyak hal yang tidak terpikirkan oleh akal dan pikiran kami. Kuat kuasa pertolongan Tuhan kepada kami. Kadang kami dihempas, tersesat, bahkan dengan berbagai kesulitan hidup ini membuat kami seolah tak berdaya. Tetapi dengan kami bersandar mengikut sertakan Tuhan dan percaya bahwa ada kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami, maka kami bisa melalui itu semua. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan saat ini. Engkau lawat, Engkau teguhkan, beri kekuatan, beri kesabaran untuk mampu keluar di tengah-tengah kesulitan hidup itu, dan mereka akan keluar sebagai pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa saat ini. Pertama-tama kita bersyukur ya untuk ibadah perjamuan kudus hari Minggu kemarin boleh berjalan dengan baik, dan firman Tuhan yang ditaburkan juga biarlah betul-betul menjadi satu peringatan bagi kita. Peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu tetap kita ingat, tetap segar di dalam iman kita, bahwa itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, mari kita berdoa untuk kesempatan mengikuti perjamuan kudus. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari Minggu barusan ini kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Kami diingatkan akan kasih Tuhan yang luar biasa. Sekalipun itu berlangsung cukup lama, berabad-abad, bahkan ribuan tahun yang lalu, tetapi tetap segar di dalam iman dan pengharapan kami bahwa apa yang telah Engkau lakukan itu adalah untuk kami orang berdosa, untuk kami yang berdosa ini Tuhan. Maka peringatan itu sungguh-sungguh kami hadirkan di dalam iman kami, bahwa kami yang seharusnya menderita, disalib, bahkan yang harus mati akibat dosa kami, tetapi itulah yang Tuhan lakukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, membuat kami setelah mengikuti perjamuan kudus itu ada satu kekuatan, ada satu kesegaran, ada satu semangat yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, saudara, kita juga berdoa ya bagi jemaat, bagi saudara, keluarga kita ya. Kiranya di dalam tekad kita menjalani tahun 2022 ini lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih kuat lagi imannya, lebih tekun. Karena kita yakin bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa lalui. Mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, saudara kami, sahabat kami di dalam menjalani tahun 2022 ini. Beri kami semangat, beri kami tekad, berikan kami pertumbuhan di dalam hidup di dalam Tuhan. Kebersandaran kami, pengharapan kami tidak sirna ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan hidup seberat apapun. Ingatkanlah kami Tuhan bahwa kami itu tidak berjalan sendiri. Kami ada dan Tuhan ada selalu menyertai kami. Karena itu adalah janji-Mu kepada kami. Kalau Engkau sudah berjanji kepada murid-murid-Mu, maka kami pun mendapat bagian janji itu Tuhan. Ketika kami mengalami tantangan, kami yakin bahwa kami tidak sendiri. Sehingga hidup kami, perjuangan kami jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jauh lebih bermakna daripada hari-hari sebelumnya. Itulah Tuhan kerinduan kami. Sekalipun kami tidak tahu di tahun 2022 ini apapun terjadi, tapi tangan Tuhan selalu memegang kami. Bahkan ketika kami tidak bisa berjalan, ketika kami tidak bisa bergerak, maka tangan Tuhan pun menggendong kami, memeluk kami.
menjaga, menaungi keluar masuknya kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu. Berkatilah doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikut saudara, kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, kita bersyukur untuk program pemerintah di dalam memerangi COVID ini. Vaksin terus digalakkan. Sekalipun COVID Omikron yang terus disuarakan itu sudah mulai masuk ke beberapa provinsi di Indonesia ini. Kita bersyukur pemerintah cukup sigap menghadapinya. Mari kita bantu pemerintah. Kita ikuti segala petunjuk yang diberikan oleh pemerintah sehingga kita betul-betul terselamat ya dari COVID itu, bahkan juga dari program-program yang membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, bersyukur untuk pemimpin bangsa dan negara kami cukup peka melihat kondisi bangsa kami yang sedang dilanda oleh COVID yang sudah menjadi pandemi, di mana bukan hanya di negara kami tapi sudah mendunia. Bersyukur untuk pemimpin bangsa kami dengan sigap mengatasi COVID-19 itu dengan melakukan vaksin, menyuarakan bukan hanya di kota besar, di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Semua aparat dilibatkan, baik aparat pemerintah, keamanan, masyarakat, lingkungan, semua digerakkan. Kiranya program ini bermanfaat bagi kami, karena banyak hal yang harus kami lakukan di dalam membangun bangsa ini. Ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan lagi. Kiranya roh-Mu Tuhan yang selalu membuat kami tetap mendukung pemimpin bangsa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir saudara, mari kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kita lemah. Ya, sekuat-kuatnya manusia pasti ada keterbatasannya. Maka kita butuh pertolongan Tuhan. Butuh support Tuhan. Butuh hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Doakanlah dirimu sendiri. Apa yang engkau harapkan, apa yang Tuhan ingin engkau lakukan, biarlah visi misinya Tuhan itu nyata di dalam hidup saudara. Berdoalah. Ini adalah satu kesempatan saya berikan kepada saudara dimanapun saudara berada. Berdoalah, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, setiap pribadi saat ini berdoa untuk mohon apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi cita-cita harapan setiap pribadi kami Tuhan. Kami datang kepadamu, kami tidak malu membawa pergumulan kami Tuhan, membawa beban hidup kami. Karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang membuka jalan bagi kami. Hanya Engkau satu-satunya yang memberikan hikmat yang luar biasa. Kadang-kadang kami tidak terpikirkan, tapi Tuhan jauh lebih memikirkan apa yang kami butuhkan. Lawatlah setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang sedang berseru memanggil Engkau, yang sedang memohon hikmat daripada-Mu Tuhan. Lawatlah Tuhan, sehingga ketika kami sudah datang berseru kepada Tuhan, kami merasa tenang, kami merasa damai. Karena kami percaya Tuhan mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pandanglah Dia yang penuh kuasa dengan iman dan pengharapan. Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidupmu sesuai dengan kehendaknya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Sinar kemuliaan Allah Bapa dari sorga
menyinari hati dan pikiranmu. Anugerah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan engkau damai sejahtera itu. Damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang kekal, damai yang menyejukkan. Dan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus yang selalu menguatkan, menghibur, bahkan berjanji menyertai dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bersama-sama kita katakan, amin. Jemaat dipersilakan duduk dan ambillah doa teduh sejenak. Amin. Tuhan memberkati.